Gimana kabar kalian? Semoga sehat dan bahagia selalu ya. Pada kesempatan kali ini, mau nyeritain alur dari film Spider-Man Across the Spider-Verse. Setelah 5 tahun menunggu dari film pertamanya yang super keren itu, finale film yang sangat kita tunggu-tunggu, dan tentunya sudah banyak banget yang request. Kita bisa nikmatin lagi cuy, sebuah penantian cukup panjang ya. Dan karena film ini sangat berhubungan, buat yang mau refresh ingatan dengan film pertamanya, bisa banget klik link di kolom deskripsi, atau kamu tinggal klik di pojok kanan atas aja. Terus, sebelum masuk ke ceritanya, Movie Rastis mau ngasih tahu dulu nih, biar gak ketinggalan vibes-nya. Kami ngerekomendasin banget kamu buat nonton langsung di bioskop ya, teman-teman. Tapi, kalau kamu gak ada waktu doku, atau bioskop jauh, tapi udah penasaran, langsung aja yuk Movie Rastis ceritain. Film dibuka oleh Gwen yang tengah asyik bermain musik dengan teman-temannya. Gwen yang terlihat sedang tenggelam dengan pikirannya yang riuh, membuat ia mendapat teguran dari kawannya. Sontak Gwen yang memang dalam suasana hati yang buruk, kesal lalu pergi meninggalkan teman-temannya. Ternyata Gwen merasa begitu kesepian. Sekarang, ia terus dihantui oleh masa lalunya saat bersama Peter, salah satu dari 2 orang yang mampu mengerti Gwen seutuhnya. Namun sayang, ia seringkali mendapat ejekan dari teman sebayanya. Oleh karena itu ia pun dengan terpaksa harus meminum sebuah ramuan kimia dengan harapan mampu membuat dirinya kuat secara instan. Hingga hari yang paling dibenci Gwen tiba, di mana Gwen yang sedang menghadiri sebuah pesta dikejutkan oleh kehadiran seekor monster. Memang Gwen yang juga seorang Spider-Woman sukses mengalahkan monster tersebut. Tapi sayang ia juga baru menyadari kalau monster tersebut adalah Peter. Sedih, rasa bersalah, kebingungan, penyesalan semua bercampur menyelimuti perasaan Gwen. Sampai di saat terakhir, Peter menjelaskan woman rahasia yang begitu disembunyikan oleh Gwen. Peter juga mengungkapkan, layaknya Gwen. Lalu Peter pun harus menutup usia dengan kalimat yang begitu saya pegangnya itu. Datang dan melihat Spider-Woman yang sedang menggenggam Peter yang sudah tidak bernyawa. Ayah Gwen sangat bertekad kalau dirinya sedang memburu anaknya sendiri. Tapi sayang, Gwen yang masih terus dihantui rasa bersalah terhadap ayahnya sendiri. Dan di tengah perbincangan itu, ada sebuah tahu kalau musuh yang dihadapi cukup kuat, langsung berinisiatif menahan para polisi di luar. Disinilah pertempuran mereka dimulai. Gun yang sudah terpojok tiba-tiba mendapat bantuan heroik dari Spider-Man lain. Yap, dia adalah Miguel, Spider-Man dari dimensi yang berbeda, sekaligus ketua dari kelompok Spider Society, yang dimana kelompok elit ini diisi oleh para Spider-Man dari segala penjuru universe yang bertugas
Kehadiran Miguel ternyata juga tidak mampu mengubah keadaan dan mengharuskan dirinya meminta bantuan dari rekannya. Anjay, datang lagi Spider-Woman. Cuy hamil lagi. Spider-Woman ini bernama Jessica Drew. Lalu dengan randomnya Gwen ini tiba-tiba minta diadopsi. Pertempuran mereka selesai. Gwen yang berniat untuk pergi harus tertahan dengan kondisinya yang sudah melemah. Keadaan juga diperburuk dengan hadirnya ayah Gwen, di mana ia juga sangat-sangat ingin menangkap si Spider-Woman. Dan tak disangka, Gwen berani untuk melepas topengnya. Ayahnya pun sangat tidak percaya dengan apa yang telah dia lihat. Lalu di tengah percakapan emosional mereka, Miguel kembali datang dan langsung menahan ayah Gwen. Drew yang kasihan melihat kondisi Gwen juga terus membujuk Miguel agar mau menerima Gwen di kelompok mereka. Dengan persetujuan Miguel, Gwen secara berat hati harus pergi meninggalkan sang ayah dengan segala kebohongan yang telah lama ia sembunyikan. Kita berpindah ke universe Miles. Dia yang sedang mampir di sebuah supermarket bertemu dengan seorang penjahat bernama Spot. Bisa dikata dia ini penjahat yang terlihat sepele dan kocak banget dah. Tanpa basa-basi, Miles langsung mencoba menangkapnya dong. Apalagi ia juga sedang terburu-buru karena hari ini adalah hari pembagian rapor sekolah. I really gotta wrap this up. Go ahead, take the call. So, no! Can't you just act like a regular... Spider-Man. No one can take that away from you. Believe him. Kemudian Miles yang sudah sampai langsung mendiskusikan masa depannya bersama orang tua juga kepala sekolahnya. Di sana mereka banyak berdiskusi perihal masa depan Miles tuh. Dan tanpa disangka di saat yang sama, Miles melihat kalau Spot penjahat yang sebelumnya ia tangkap berhasil kabur dan membuat ulah lagi. Oleh karena itu dia pun langsung kembali pergi dan membuat orang tuanya tersinggung dengan tingkahnya, yang malah jadi terlihat seperti. Begitu juga ayah Miles sebagai polisi yang mendapat panggilan, ia pun ikut mengejar Spot. My kid's home here, man! I'm on the back! I'm in control! Got it out! Destiny brought us here. You see now, don't... Di sini terungkap fakta yang penting banget buat ngerti alur film ini. Ternyata Spot dulunya adalah salah satu pekerja di sebuah perusahaan yang menjadi aktor utama atas semua kejadian buruk di film sebelumnya. Di mana waktu itu perusahaan tempat Spot bekerja mencoba membuat mesin yang mampu membuka portal antar dimensi. Lalu fakta lain juga terungkap. Miles adalah laba-laba yang datang dari dimensi lain. Terus asal mula Spot punya kekuatan yang sekarang juga karena Miles yang menghancurkan mesin portal dimensi tersebut di film pertama. Istilahnya mah, Spot terkena dampak radiasi tuh dari ledakan mesin portal itu. Intinya Miles dengan segala kekuatannya ada karena Spot, dan Spot juga dengan kekuatannya ada karena Miles. Jadi Spot ini benci banget ke Miles. Soalnya gara-gara kekuatan itu, dia jadi kehilangan muka, pekerjaan teman-teman, serta masa depannya. Kalau masih bingung, boleh kita diskusi di kolom komentar, ya oke. Lanjut, Spot yang ingin menyerang Miles dengan sekuat tenaga, malah nggak sengaja menendang bokongnya sendiri. Emang kocak gaming ini.
Setelah itu ayah Miles yang terlihat sangat sedih coba diajak komunikasi oleh Miles. Ayah Miles yang memang tidak tahu kalau Spider-Man ini adalah bercerita kalau anaknya sangat keras kepala dan tidak terbuka. Sebagai Spider-Man, Miles pun memberikan saran kepadanya untuk jangan terlalu khawatir dan membebaskan pilihan sang anak tentang masa depan. Di sisi lain di tempat Spot berada, ternyata kejadian konyol saat dia menendang dirinya malah mengupgrade kekuatannya secara tidak sengaja cuy. Jadi dia berpindah ke ruang hampa gitu, di mana ia bisa berpindah ruang dan waktu antar universe sesukanya. Wih, mampir ke universe-nya Venom juga cuy, gokil. Nah, salah satu Spider-Man dari universe Lego yang melihat kekuatannya ini tahu kalau kekuatan Spot adalah sebuah anomali atau ancaman yang besar bagi keseimbangan universe. Oleh karena itu, ia pun langsung melapor ke kelompok Spider Society. Miles yang datang telat saat acara pengumuman kenaikan pangkat ayahnya membuat kedua orang tua Miles sangat kecewa. Udah gitu, hingga ia nggak sengaja melukai sang buah hati. Miles yang juga kecewa akhirnya pergi deh ke kamar. Nah, pas lagi nenangin diri, tanpa disangka-sangka, Queen sang pujaan hati Miles tiba-tiba datang dari dimensi lain. Di situ, gue juga nggak sengaja melihat buku catatan Miles yang semua isinya adalah muka gue. Setelah itu, Gwen juga pergi mengajak Maris untuk berkeliling sembari melepas rindu. There's an elite society with all the best spider people in it. The whole thing. And who's Miguel? If I could rewind it. Woo! Gwen juga menjelaskan perihal Spider Society kepada Miles. Lalu Gwen juga terlihat menaruh sebuah alat untuk memata-matai Spot. Setelah itu, layaknya kisah LDR alias long distance relationship lainnya, Miles saling bertukar cerita dengan Gwen atas kehidupan mereka masing-masing. Hingga Miles juga mengajak Gwen ke acara ayahnya. Di sana, Gwen menjelaskan kalau jam tangannya ia kenakan berfungsi komunikasi dengan para Spider-Man lain dari universe yang berbeda. Tidak hanya itu, jam tersebut juga mampu membuat penggunanya tidak mengalami glitch jadi sewajarnya. Setiap orang yang pindah ke dimensi lain pasti badannya tiba-tiba nge-glitch gitu cuy. Kayak penjahat di awal atau film pertama. Terus juga Miles memohon kepada Gwen untuk membawa dirinya ke Spider Society. Permintaan itu ditolak mentah-mentah oleh Gwen. Di tengah perbincangan mereka, orang tua Miles datang. Mereka saling mengenalkan diri hingga ada panggilan mendadak dari Spider Society. Melihat senyuman anaknya mulai hilang, ibu Miles mencoba menjelaskan kalau selama ini mungkin ibu dan Miles ayah terlihat protektif atas dirinya. Tapi semua itu mereka lakukan agar Miles bisa diterima, juga disayangi dimanapun tempat Miles berada. Tidak hanya itu, ibu Miles juga mencoba berdamai dengan keadaan dan juga menyuruh Miles untuk mengejar Gwen, sang pujaan hatinya. Melihat perubahan drastis itu, Miles pun berjanji akan menjaga dirinya dan menjadi sosok anak yang sangat membanggakan orang tuanya. Ternyata tempat di mana Gwen menaruh sebuah alat pengintai sudah kacau dan dipenuhi oleh polisi. Ia pun langsung pergi dan mengecek. Begitu juga Miles yang ikut mengintai dengan kekuatan kamuflasnya. Dengan alat reka ulang, terlihat jelas kalau Spot memiliki replika mini dari mesin pembuat lubang cacing. Lalu Jessica Drew mencoba meminta penjelasan Gwen
atas apa yang terjadi. Dan benar aja, tujuan Gwen ke dimensi Miles bukan untuk menemuinya, melainkan ingin menghentikan Spot yang mampu merusak keseimbangan universe. Wah, gak expect sih. Penjahat receh dan kelihatan ternyata emang si overpower gitu. Dan karena sekarang Pot sudah mampu untuk berpindah dimensi dengan cepat, Drew langsung menyuruh Gwen untuk cepat membereskan masalah yang sudah dibuat oleh Spot. Nah, Miles yang gak mau kehilangan Gwen lagi, akhirnya juga memutuskan untuk mengikuti Gwen. Inilah universe bumi 50.101 dan kita berada di daerah Mumbatan. Ben yang hampir bisa menangkap Spot sebab kehadiran Miles. Tidak hanya mereka berdua, Spider-Man dari universe ini juga hadir, yaitu Pak Peter Pabakar. Peter Parker. Jadi Pak Peter, pakar gak tuh? By the way, karena ngomongnya susah, udah kita panggil dia si India aja ya. Mereka bertiga pun lanjut mengejar Spot yang ingin pergi ke sebuah laboratorium. You came to India. That's the best thing from you cliche. Only just talk about this. Fine. You made me feel empty. It doesn't what should I know? Sesampainya di sana, Spot langsung memblokir jalan dari luar, lalu mulai mengoperasikan mesin pembuat lubang hitam yang sudah pasti ia ingin mengupgrade kekuatannya lagi. Tidak tinggal diam, Miles di sana juga mencoba kekuatannya, hingga tiba-tiba satu lagi hadir. Kita panggil aja si Spider pun ya. Yap, memang mereka sekarang berempat. Tapi sayang, mereka masih belum mampu untuk menghentikan kekuatan Spot yang sekarang. Tidak disangka, Spot mampu masuk ke pikiran Miles dan memberikan gambaran tentang masa depan di mana ayahnya sendiri akan tiada. Lalu karena gedung tersebut akan hancur, mereka pun buru-buru untuk melarikan diri sekaligus menyelamatkan para warga sipil dari reruntuhan gedung tersebut. Di tengah kekacauan tersebut, tidak disangka kalau pacar sang India sedang dalam bahaya. Spider India pun mencoba untuk menyelamatkannya. Tapi di satu sisi, ayah dari sang pacar juga terancam hidupnya. Dengan keadaan yang mendesak itu pun, Miles langsung berinisiatif membantu Spider India ini. Semua orang selamat, banyak orang juga yang bersorak atas keberhasilan mereka. Akan tetapi, tiba-tiba ada lubang hitam besar yang muncul. Hal itu juga dibarengi dengan beberapa anggota Spider Society yang juga muncul dan langsung menghambat perluasan lubang hitam yang terjadi di sana. Drew juga menyampaikan kalau Miles diundang datang untuk menemui Miguel terus. Dengan senang hati dong, Miles pun mengiyakan undangan tersebut. Inilah markas dari Spider Society, di mana semua Spider-Man or Woman dari segala universe berkumpul. Tak lupa Miles juga diberikan gelang temporer untuk menghindari dirinya yang nge-glitch. Miles juga ditunjukkan sebuah tempat layaknya penjara, di mana makhluk tersebut adalah makhluk yang berhasil ditangkap karena berada di universe yang tidak sesuai dengan tempat asalnya. Dan mereka semua secara bergantian akan dipulangkan ke universinya masing-masing berdasarkan DNA yang mereka miliki. Sesampainya di tempat Miguel, Miles dan Gwen langsung dimaki-maki sebab melepaskan dan membiarkan Spot dari awal. Ia begitu khawatir atas keseimbangan universe. Tak lama tiba-tiba Peter Parker yang di film pertama datang juga. Tidak hanya dia, sekarang Peter sudah memiliki seorang anak yang begitu menggemaskan.
Dan dari sini, Miguel menjelaskan perihal cara kerja universe, di mana setiap dimensi saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya. Semua hal buruk yang terjadi oleh setiap Spider-Man harus diterima karena memang itu sudah jalan atau takdirnya. Seharusnya Kapten Polisi yang ditolongin Miles itu mati. Lalu contohnya seperti para Spider-Man yang harus kehilangan salah satu keluarganya. Dan tidak ada anomali, bahkan makhluk dari universe lain yang boleh mengganggu kelangsungan ini. Apabila ada kejadian yang mengganggu kelangsungan alur, itu maka efeknya akan terus menular ke universe lainnya. Bisa kita simpulkan apa yang dilakukan oleh Miles sebelumnya yang menolong ayah dari Spider India adalah hal yang memang hebat. Tapi itu mengubah cerita dari universe itu sendiri. Dan sebab itu pula kita semua jadi tahu penyebab dari munculnya lubang hitam di universe India sebelumnya adalah karena perubahan timeline yang tidak seharusnya terjadi. Beruntung Spider Society masih mampu menahan kerusakan yang ada di universe itu. Miguel juga sedikit bercerita kalau dulu ia menemukan universe yang dirinya memiliki keluarga yang sangat bahagia. Namun naas dirinya di universe itu terbunuh enggan. Kebahagiaan yang dia rasakan hilang. Ia pun nekat untuk menggantikan dirinya yang sudah tiada untuk menemani sang anak. Tapi benar aja, dia malah menghancurkan universe yang paling membuatnya bahagia. Dengan segala penjelasan itu, Miles baru menyadari kalau ayahnya akan tewas dalam 2 hari. Memang ya, atau masa depan juga bukan sesuatu hal yang baik di sini. Miles masih keras kepala dan berpegang teguh dengan pendiriannya. Kalau dia mau menyelamatkan sang ayah, jadi nggak ada yang perlu dikorbanin di sini. Mendengar hal tersebut, semua Spider-Man yang ada di seberangnya pun hanya memandang Miles. Miguel juga dengan tega menahannya. Tapi Miles dengan tekad baja berhasil kabur dan berakhir dikejar oleh semua Spider-Man. Solo versus Universe nih bos, hahaha. Oh iya, di sini Spider-Punk balik ke dimensinya ya guys. know he's your friend, and it's the only way. Peter Parker tiba-tiba menyelamatkan Miles di sana. Peter terus membujuk Miles agar mengerti kalau nasib buruknya menerima setiap Spider-Man harus ditelan mentah-mentah. Tapi sekali lagi, Miles masih berpegang teguh dengan pendiriannya. Dan tak lama, lokasi mereka diketahui lagi oleh Miguel. Miguel semakin dekat, membuat Miles dengan terpaksa harus melawannya. Tidak hanya itu, Miguel juga akhirnya mengungkapkan fakta kalau Miles lah yang sebenarnya menjadi anomali itu sendiri dan menyebabkan segala masalah yang ada sekarang. Karena pada dasarnya laba-laba yang menggigit Miles bukan berasal dari universe-nya Miles, melainkan dari universe lain. Mendengar hal itu, dia pun kaget. Tapi dengan segala keyakinan hati Miles, dia masih terus berpegang teguh dengan pendiriannya dan masih percaya kalau hidupnya harus dia yang tentukan. Ternyata tujuan Miles kabur adalah untuk memancing semua Spider-Man keluar dari markas dengan tujuan agar Miles bisa kembali ke dimensinya menggunakan alat yang ada di markas. Miles dengan kekuatan kamuflasnya berhasil menyusup dan mengaktifkan mesin EGL yang juga baru
tiba-tiba mencoba sekeras untuk menghentikan Miles. Tapi sayang, ia sudah terlambat. Miguel yang sangat marah akan hal itu membuat ia memulangkan Gwen ke dimensinya. Lalu Miguel pun pergi untuk menangkap Miles. Gwen langsung pulang dan menemui sang ayah. Percakapan emosional pun kembali terjadi. Gwen harus menyalahkan diri sendiri atas semua yang terjadi dengan Gwen dan ayahnya. Hingga sang ayah mengakui kalau dirinya sudah keluar dari kepolisian demi tidak menangkap anaknya sendiri. Setelah itu Gwen pun kembali pamit untuk mencari Miles. Tapi sebelum itu, ayahnya memberikan barang titipan berupa jam tangan Spider Society dari Spider Pump. Di tempat lain, Miguel dan yang lain juga terlihat sedang memantau keluarga Miles. Miguel yang sudah sampai di rumah langsung meminta maaf ke ibunya dan dengan berat hati mengakui kalau dirinya adalah seorang Spider-Man. Akan tetapi keanehan mulai terjadi nih di sini, di mana sang ibu menganggap kalau Miles itu lagi bercanda. Terus juga bukan hanya itu cuy, paman Miles yang mestinya sudah tiada juga masih hidup. Yang berarti Miles salah universe nih, lah kok bisa? Nah jadi, karena mesin yang diakan berdasarkan DNA, berhubung DNA Miles sudah tercampur dengan laba-laba dari universe ini. Jadi mesin itu mendeteksi kalau Miles seharusnya benar-benar pulang ke sini. Waduh, lalu paman Miles juga mengajaknya ke rooftop. Dan Miles baru menyadari kalau ayahnya lah yang sudah tiada di universe ini. Miles yang sudah sadar dalam keadaan terikat terus memohon untuk melepaskannya. Ditambah Miles juga bilang kalau dirinya tahu bahwa pamannya adalah Prowler, salah satu musuh Spider-Man di film sebelumnya. Tapi sayang, dugaan Miles salah besar karena di universe ini yang jadi Prowler adalah dirinya sendiri. Berpindah ke tempat Uhen, dia yang berada di universe. Miles sebenarnya langsung menyadari kalau Miles ada di universe yang salah. Oleh karena itulah, dia mengumpulkan semua rekan yang bisa membantunya untuk menyelamatkan Miles. Dan kemudian film pun selesai. Hai, wah sumpah ya, ini mah nggak bisa berkata-kata lagi. Mulai dari segi animasinya, jalan cerita, kekocakan, dan banyaknya Easter egg. Juga karakter Spider-Man dalam film ini, tuh, bikin ngeri banget waktu nonton langsung di bioskop. Gokil sih, walaupun kita dibikin ngegantung dengan kebersambungan dari film ini, malah bikin kita jadi gemes dan gregetan sendiri buat nungguin filmnya. Siapa hayo yang udah nggak sabar buat nonton lagi? Coba cung! Movie Rasti sih ngerekomendasiin banget kamu buat nonton langsung. Ya walaupun udah tahu jalan ceritanya nih, tapi perasaan emosional yang didapat dari nonton tuh pasti langsung ada bedanya. Dan untuk skor, Movie Rastis ngasih 9/4 dari 10 jengkol nih. Kenapa? Cukup gede, karena suka way sama film ini. Kalau menurut kamu gimana? Mau ngasih rate berapa sih buat Spider-Man Across Spider-Verse? Dan terakhir, Movie Rastis mau ngucapin banyak banget kasih buat kamu yang udah nonton konten kami. Terus support channel ini dengan tekan like-nya. Jika kalian suka, share. Jangan lupa, kalau ada kritik, saran, atau mau request bisa banget kayak di komen. Pokoknya jaga terus kesehatan ya, dan semoga keberkahan selalu menyertai kita. Salam dari kami untuk kalian semua. Serio.